Papua, provinsi paling timur di Indonesia, daerah yang paling muda penuh dengan harapan dan janji. Namun seiring berkembangnya Papua, provinsi ini menghadapi ancaman baru yang dapat memusnahkan seluruh lapisan masyarakat setempat, HIV/AIDS. Manokwari darurat HIV/AIDS. Kasus HIV di Merauke, Papua Selatan mengkhawatirkan. Angka kasus HIV Kota Sorong alami peningkatan. Di Kabupaten Lanijaya, sejumlah kasus HIV/AIDS tercatat lebih dari. Kabupaten Nabire ini sudah ada di zona merah, zona warni, yaitu HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan yang sangat serius di dunia. Program Gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HIV/AIDS, UNAIDS tahun 2023, melaporkan bahwa 39,9 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 38,6 juta adalah orang dewasa dan 1,4 juta adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun. Dari jumlah itu, 53% adalah perempuan dan anak perempuan. Diperkirakan 1,3 juta orang di seluruh dunia tertular HIV pada tahun 2023. Hal ini menandai penurunan 39% dalam infeksi HIV baru sejak tahun 2010 dan penurunan 60% sejak puncaknya pada tahun 1995. Dan, lagi-lagi, perempuan dan anak perempuan menyumbang 44% dari semua infeksi HIV baru pada tahun 2023. Secara global, ada tren penurunan dalam infeksi HIV baru. Namun, infeksi HIV baru di Indonesia justru meningkat di tahun 2023. Tercatat lebih dari 50.000 kasus baru HIV/AIDS. Dan, hal ini menempatkan Indonesia punya pengidap HIV terbanyak di Asia Tenggara, yaitu 543.100 kasus. Laki-laki mendominasi jumlah kasus HIV dan AIDS di Indonesia. Akses antiretroviral atau ARV secara global sebanyak 77% atau 30,7 juta orang dari semua orang yang hidup dengan HIV. Indonesia memiliki strategi utama pencegahan dan pengendalian HIV hingga tahun 2030 mendatang, yaitu dengan mencapai 95% ODA mengetahui statusnya, 95% ODA ada dalam terapi antiretroviral, dan 95% ODA dalam terapi antiretroviral mengalami penekanan virus. Sebanyak 334.185 ODA pernah inisiasi terapi antiretroviral, namun hingga akhir tahun 2022 hanya tinggal 274.644 yang masih hidup dan yang masih bertahan mengakses terapi antiretroviral. Dari yang tidak lagi dalam pengobatan, 40% mengalami kematian, 54% mangkir, dan 6% menghentikan ARV. Retensi dalam perawatan HIV merupakan masalah kritis di Indonesia. Bagaimana dengan Papua? Berdasarkan data Otoritas Kesehatan Publik di 6 provinsi Tanah Papua, kumulatif orang dengan HIV/AIDS atau ODA, per 30 September 2023 adalah sebanyak 18.471 kasus di Provinsi Papua, sebanyak 20.726 kasus di Provinsi Papua Tengah, 6.883 kasus di Provinsi Papua Pegunungan, sebanyak 9.991 kasus di Provinsi Papua Selatan, sebanyak 6.402 kasus Provinsi Papua Barat, dan sebanyak 3.920 kasus Provinsi Papua Barat Daya. Jadi, kumulatif orang dengan HIV/AIDS atau ODA di 6 provinsi di Tanah Papua, per 30 September 2023 mencapai 66.393 kasus. Berdasarkan data ini, secara nasional, Tanah Papua menduduki urutan kelima setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tetapi, perlu diketahui bahwa case rate tertinggi secara nasional adalah provinsi-provinsi di Papua, yakni sebesar 653,82, melebihi angka nasional. Case rate HIV/AIDS adalah kasus HIV/AIDS yang hidup tahun tersebut dibagi dengan jumlah penduduk di tahun yang sama, kemudian dikalikan konstanta 100.000. Artinya jika dilihat dari jumlah penduduk di 6 provinsi di Tanah Papua, yang penduduknya hanya kurang dari 5 juta dibandingkan dengan 4 provinsi lainnya yang mencapai belasan hingga puluhan juta penduduk, maka kondisi HIV/AIDS di Tanah Papua tertinggi, mengkhawatirkan.
Hingga saat ini, berdasarkan data-data Sistem Informasi HIV/AIDS sampai dengan Juni 2023, jumlah orang dengan HIV yang masih minum obat di Papua hanya 9.118 orang dari total 66.393 kasus. Dalam kondisi ini, pada 27 Januari 2025, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID mengeluarkan instruksi kepada para mitra kerja dan penerima hibah untuk menghentikan semua aktivitas mereka. Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang membekukan hibah, pinjaman, dan bantuan luar negeri. Penangguhan bantuan ini berdampak signifikan terhadap negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia, yang selama ini bergantung pada dana dari Program Rencana Darurat Presiden Amerika untuk Penanggulangan AIDS. CNN Indonesia merilis bahwa laporan tahunan Kementerian Kesehatan menunjukkan proporsi terbesar untuk penanganan HIV di Indonesia berasal dari Global Fund. Data terakhir memperlihatkan sebanyak 40,8% dari program-program HIV di Indonesia berasal dari Global Fund. Global Fund adalah organisasi internasional yang berfokus pada pengentasan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Amerika adalah donor terbesar untuk Global Fund yang mencakup sekitar sepertiga dari total pendanaan. Untuk periode 2023 hingga 2025, Amerika telah mengumumkan komitmen hingga $6 miliar untuk organisasi itu. Data itu memperlihatkan proporsi dana dari USAID untuk program HIV di Indonesia mencapai 4,8%. Jumlah ini menjadikan USAID, yang merupakan bentuk bantuan bilateral Amerika, sebagai donor asing kedua terbesar setelah Global Fund. Walaupun, Menteri Kesehatan Indonesia mengatakan bahwa dalam bidang kesehatan, Indonesia tidak hanya bekerja sama dengan Amerika tetapi juga negara lain seperti Arab Saudi, Australia sampai India. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO menyatakan kekhawatiran atas dampak penangguhan bantuan dan Amerika Serikat terhadap ketersediaan obat HIV bagi 6,3 juta jiwa orang di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini tentu akan ikut berdampak bagi 66.393 orang di tanah Papua yang hidup dengan HIV/AIDS. Dampak kebijakan tersebut terhadap Papua sangatlah besar. Wilayah Papua memiliki sistem kesehatan yang masih terbatas, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Banyak pasien HIV di Papua bergantung pada obat-obatan yang disediakan melalui bantuan internasional, termasuk dari USAID Amerika dan Global Fund. Dengan ditangguhkannya dana bantuan ini, stok obat ARV yang seharusnya dikonsumsi secara rutin oleh pasien dapat berkurang drastis, yang berpotensi meningkatkan angka kematian dan penyebaran virus. Selain itu, banyak program edukasi, pencegahan, dan perawatan yang sebelumnya dibiayai oleh hibah dari Amerika Serikat akan terhenti. Program-program ini mencakup kampanye kesadaran HIV, distribusi alat kontrasepsi seperti kondom, serta tes HIV gratis yang sangat diperlukan bagi komunitas berisiko tinggi, termasuk pekerja seks, pengguna narkoba suntik, dan kelompok lainnya. Tanpa adanya program-program ini, tingkat infeksi baru dapat meningkat secara signifikan. Karena itu, pemerintah daerah di tanah Papua memerlukan strategi yang cepat dan tepat guna. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain. Pertama, mengalokasikan dana daerah untuk penyediaan obat ARV. Pemerintah daerah harus segera menyusun anggaran khusus untuk pengadaan obat ARV sebagai langkah darurat. Dana ini dapat dialokasikan dari APBD atau melalui kerjasama dengan pemerintah pusat. Kedua, mencari alternatif sumber pendanaan. Dengan berkurangnya bantuan dari Amerika, pemerintah daerah di Papua harus mencari sumber pendanaan alternatif, baik dari sektor swasta, LSM internasional, maupun organisasi kemanusiaan lainnya yang berfokus pada kesehatan global. Ketiga, memperkuat sistem kesehatan lokal. Pembangunan infrastruktur kesehatan di Papua masih menjadi tantangan besar. Pemerintah daerah harus memperkuat fasilitas kesehatan, memastikan ketersediaan tenaga medis yang terlatih dalam menangani HIV/AIDS, serta memperbaiki distribusi obat dan alat medis ke daerah-daerah terpencil. Keempat, meningkatkan kesadaran dan pencegahan. Program edukasi dan pencegahan harus tetap berjalan meskipun tanpa dukungan USAID.
Pemerintah daerah dapat menggandeng komunitas lokal, gereja, dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS serta pentingnya pencegahan. Internal pemerintah mesti meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan organisasi perangkat daerah. Kelima, mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan kemandirian dalam pengadaan obat. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan industri farmasi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor obat ARV. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi produsen lokal untuk memproduksi ARV secara mandiri. Keenam, menjalin kerjasama dengan perusahaan tambang dan perkebunan. Banyak perusahaan besar beroperasi di Papua, terutama di sektor tambang dan perkebunan. Pemerintah daerah dapat menggandeng mereka untuk mendukung program kesehatan, termasuk penyediaan obat ARV dan fasilitas kesehatan bagi karyawan serta masyarakat sekitar. Jadi, secara keseluruhan, penangguhan bantuan dari Amerika Serikat memiliki dampak yang sangat besar bagi upaya penanggulangan HIV/AIDS di Papua. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera bertindak dengan strategi yang efektif agar tidak terjadi krisis kesehatan yang lebih parah. Langkah-langkah yang proaktif dan berkelanjutan akan sangat menentukan keberhasilan dalam menangani epidemi HIV di Papua serta memastikan bahwa para penderita tetap mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan. Lalu, sebenarnya apa itu HIV/AIDS? Human Immunity Deficiency Virus yang menyerang sel darah putih dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Jadi imunitas tubuh kita menjadi turun, jadi gampang sakit dan rentan terhadap penyakit ya. Nah, kemudian juga pengertian mengenai AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul tadi karena turun kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh pada seseorang, maka akhirnya orang ini sangat mudah terkena penyakit seperti misalnya TBC, kandidiasis, berbagai radang pada kulit, paru, dan saluran pencernaan, serta otak dan juga kanker. Inilah yang kemudian menjadi beberapa potensi penyebab penyakit yang berbahaya. Nah, ini kalau kita lihat ya, penyebab AIDS ini ternyata juga banyak yang paling gampang adalah melalui jarum suntik nih ya, jarum suntik, penggunaan jarum suntik yang dipakai bergantian atau tidak steril. Selanjutnya adalah kegiatan seks yang beresiko seperti misalnya bergonta-ganti pasangan, tidak mengenal pasangan lebih dekat, seperti itu ternyata memang memiliki penyakit, itu juga beresiko menyebabkan AIDS tadi. Betul. Nah, ketika memang seorang ibu didiagnosis menderita atau positif HIV, ini juga bisa memberikan juga virus yang sama kepada bayinya selama masa kehamilan. Jadi memang ini menjadi penting ketika seorang ibu ini juga dicek kondisi kesehatannya. Betul, makanya mungkin kita suka ada medical check sebelum pernikahan ya. Betul. Itu dia. Nah, ini perjalanan menuju HIV/AIDS ya, periode jendelanya 1-3 bulan, baru dikatakan HIV positif 5-10 tahun dan gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan, barulah setelah itu dia divonis terkena AIDS gitu. Jadi imunitas dulu turun, setelah itu baru dia divonis mengidap AIDS. Dan bagaimana gejalanya? Mari mengenali gejala infeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Melansir dari Mayo Clinic, salah satu gejala HIV yang perlu diwaspadai adalah demam tinggi yang disertai kelelahan. Hal tersebut dikarenakan metabolisme dan sistem imunitas tubuh sudah mulai terganggu. Gejala HIV lainnya adalah munculnya pembengkakan kelenjar getah bening. Anda harus segera ke dokter jika mengalami gejala HIV ini. Diare dalam frekuensi yang cukup tinggi juga bisa menjadi gejala HIV tahap awal. Pasalnya, virus HIV juga mengganggu sistem pencernaan. Efek selanjutnya adalah nafsu makan berkurang dan terjadi penurunan berat badan yang ekstrim. Anda juga harus waspada jika mengalami sariawan yang terlalu sering. Sariawan atau infeksi jamur mulut merupakan gejala HIV yang kerap terjadi. Gejala HIV lain yang tak boleh terlewatkan adalah herpes. Herpes adalah kelompok virus yang menyebabkan infeksi di area kulit. Biasanya gejala HIV ini muncul di bagian tertentu, salah satunya di area kelamin. Dan, jika Anda sedang hidup dengan HIV, Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang yang berjuang mempertahankan hidupnya. Saya langsung kayak dunia ini terasa terbalik.
kalaupun Koko nggak kuat ya udah Koko kita gendong, Koko ikut kita aja ke surga. Sempat saya dikucilkan, sempat juga saya disendirikan gitu. Saya udah jengah gitu dengan kata-kata stigma dan diskriminasi terhadap Oda. Siapa sih yang mau punya penyakit HIV? Siapa sih yang mau terlahir sebagai anak dengan HIV? Tidak ada. Seseorang dengan HIV/AIDS atau yang dikenal sebagai Oda seringkali mendapatkan stigma buruk dari masyarakat akan dirinya. Banyak sudut pandang yang beranggapan bahwa HIV/AIDS itu berbahaya bagi orang di sekitarnya, dijauhi, dan mereka pun mulai kehilangan harapan dan semangat untuk menjalani hidup. Dalam rangka memperingati Hari AIDS Dunia, kali ini kami mengundang beberapa orang yang telah dinyatakan positif HIV dan bersedia untuk berbagi cerita perjuangan mereka dalam menjalani hidup. Hai, perkenalkan, nama saya Andrianus, tapi biasa dipanggil dengan sebutan nama panggilan Koko. Umur saya 24 tahun, saya didiagnosis dengan HIV positif sejak tahun 2016. Halo, nama saya Radia Sagestrianda atau biasa disebut dengan Hages Budiman. Saya 38 tahun, saya terinfeksi HIV sejak tahun 2006. Kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai aktivis HIV di Kumpulan dengan Segala Aksi Kemanusiaan atau PUDESAK yang berada di Depok. Nama saya Mahdina, usia saya 34 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya didiagnosa HIV tahun 2007. Nama saya Taufik. Nah, saya tinggal di Jakarta, umur saya 29 tahun. Profesi saya saat ini saya aktif di sebuah lembaga organisasi komunitas HIV. Terus saya terinfeksi HIV sejak 2017 pertengahan. Mungkin di luar sana anggapan orang-orang adalah HIV itu adalah penyakit yang mematikan dan gampang sekali menular. AIDS itu adalah kalau misalkan saya ibaratkan bisa diibaratkan seperti kanker. Jadi AIDS itu adalah stadium lanjutnya HIV. Saya rasa semua orang yang mengalami yang baru mengetahui status HIV-nya positif pasti mengalami yang namanya fase shock. Di awal pertama kali saya tahu status itu saya merasa kalau saya itu sendiri gitu kan, tapi begitu saya lihat keluar dengan teman-teman yang lain ternyata tidak hanya saya sendiri, banyak di sana, di luar sana teman-teman saya yang mengalami hal sama dengan saya. Jadi saya di luar sana jadi saya punya banyak wawasan, banyak teman. Momok yang sangat menyeramkan. Bahkan dulu ketika pertama kali awal gue didiagnosa HIV itu berpikirnya tuh hanya sekitar 1 sampai dengan 3 tahun aja deh kayaknya umur gue. Kayak gitu, tapi setelah mengenal HIV lebih dalam, mempelajari lebih lanjut apa itu HIV, ternyata HIV itu tidak seseram itu. Jangan takut tes HIV. Jika kita merasa memiliki risiko terinfeksi virus HIV, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan tes HIV yang disertai konseling. Segeralah mengunjungi rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk tes HIV. Dengan tes ini akan diketahui hasil diagnosis HIV pada tubuh kita. Jika positif patuh pada ARV. HIV dapat ditangani jika menjalani perawatan dengan baik. Mulai dari terapi ARV hingga mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter dapat membantu membuat tubuh penderitanya lebih sehat, tetapi perlu dilakukan seumur hidup. Pengobatan dengan obat ARV dianjurkan untuk semua orang dengan HIV/AIDS, terlepas dari seberapa lama terinfeksi atau seberapa sehat kondisinya. Dengan begitu, infeksi virus HIV tidak dapat menyebabkan gangguan pada sistem imun. Pengidap HIV/AIDS yang rutin minum obat ARV memiliki risiko sangat rendah untuk menularkan virus HIV secara seksual pada pasangannya yang HIV negatif. Jika negatif, cukup lakukan ini dan jangan diskriminasi. Untuk menghindari penularan HIV bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan. Cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Dilarang menggunakan narkoba. Edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya. Kita sebaiknya tetap memberikan support pada teman yang terkena HIV/AIDS. Jangan jauhi dia, jangan diskriminasi. Selain itu, sebisa mungkin kita menjadi teman bercerita para orang dengan HIV aktif.
Kita juga bisa mengajak dan mendampingi Oda untuk ikut dalam komunitas Oda agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi kondisinya. Support dari keluarga, sahabat, dan teman akan menyemangati penderita HIV/AIDS untuk menjalani pengobatan jangka panjang.